Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Michael Gerabi Sinukaban dan Mas saya ingin menjelaskan sedikit tentang mekanisme pembukuan dan klasifikasi dalam neraca pembayaran internasional. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembukuan. Mekanisme pembukuan, sistem pencatatan dilakukan dengan menggunakan variabel debit dan kredit. Transaksi dicatat di sebelah kredit disebut transaksi kredit dan transaksi dicatat di sebelah debit disebut debit. Transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya pembayaran kepada penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang keluar yang terjadi antar negara. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Transaksi ini meliputi impor barang dari negara lain, pembayaran jasa transportasi, jasa asuransi, dan ongkos makelar kepada penduduk negara lain. Yang kedua, pembayaran bunga dan dividen kepada penduduk negara lain. Yang ketiga, pemberian hadiah dan pengiriman uang kepada penduduk negara lain. Yang keempat, investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh penduduk negara lain. Yang kelima, investasi jangka pendek yang ditanamkan oleh penduduk negara lain. Yang keenam, penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain. Dan yang terakhir, penduduk yang menabung uangnya di bank luar negeri. Yang kedua, transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang masuk yang terjadi antar negara. Transaksi ini disebut transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Transaksi kredit meliputi ekspor barang ke negara lain, penerimaan jasa transportasi asuransi, ongkos makelar dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain, penerimaan hadiah dan kiriman uang dari penduduk negara lain, investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri, investasi jangka pendek yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri, penjualan emas kepada penduduk dari negara lain, dan yang terakhir penduduk negara lain yang menabung uangnya di bank dalam negeri. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pos-pos dalam neraca pembayaran. Yang pertama ada pos transaksi dagang. Pos transaksi dagang mencatat seluruh ekspor dan impor, dan juga barang dan jasa. Impor barang dan jasa dicatat di debit, sedangkan ekspor barang dan jasa dicatat di sebelah kredit. Apabila pos ini meliputi barang-barang yang berwujud atau nyata, disebut visible trade transaction, dan juga sebaliknya. Jika transaksinya tidak nyata, disebut invisible trade transaction. Lalu yang kedua ada pos pendapatan modal. Pos pendapatan modal atau income on investment adalah semua transaksi penerimaan hasil modal penduduk yang ditanam di luar negeri dan penerimaan pendapatan oleh penduduk di negara lain yang menanamkan modalnya di dalam negeri kita. Umumnya berbentuk keuntungan dividen dan bunga. Penanaman modal di luar negeri dalam neraca pembayaran akan terlihat pada transaksi kredit dalam pos pendapatan modal. Sebaliknya, keuntungan, dividen dan bunga yang dikirim ke luar negeri sebagai hasil dan penanaman modal di dalam negeri kita akan ditemui dalam transaksi debit pada pos pendapatan modal. Lalu yang ketiga ada pos transaksi unilateral. Ada tiga. Yang pertama ada hadiah, yaitu berbeda dengan transaksi lainnya. Transaksi ini mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima untuk membayar harga hadiah yang telah diterima tersebut. Yang kedua ada bantuan atau aids, yang sering kita jumpai dalam pemberitaan media massa seperti bantuan makanan dan obat-obatan. Dan obat-obatan ini dikirim ke negara-negara tertentu yang dilanda bencana alam dan juga transaksi sepihak. Yang ketiga ada pos transaksi transfer unilateral, adalah pos pengimbangan dari transaksi unilateral atau transaksi sepihak. Untuk mengimbangi transaksi sepihak, debit atau kredit, maka pos transfer akan menjadi debit dan kredit. Lalu yang keempat ada pos penanaman modal langsung. Yang tergolong dalam pos penanaman modal langsung atau direct investment ialah seluruh transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham atau perusahaan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Termasuk dalam hal ini ada penanaman modal langsung oleh penduduk atau suatu negara yang mendirikan perusahaan baru di negara lain. Bila ini terjadi, pembelian sahamnya
atau pembelian perusahaannya oleh penduduk negara dari penduduk negara lain, maka pos penanaman modal langsung akan didebet. Sebaliknya akan dikredit juga jika terjadi penjualan saham pada penduduk negara lain atau yang mendirikan perusahaan di dalam negeri. Lalu yang kelima ada pos hutang piutang jangka panjang. Pos piutang jangka panjang atau long term loan meliputi kredit yang jangkanya lebih dari 1 tahun, termasuk juga di dalamnya jual beli surat obligasi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Penjualan obligasi oleh penduduk Indonesia kepada penduduk negara lain akan terlihat dalam pos hutang piutang jangka panjang dalam neraca pembayaran Indonesia. Dan sebaliknya akan terlihat di debit pos hutang piutang jangka panjang apabila penduduk Indonesia membeli obligasi dari penduduk negara lain. Pos hutang piutang jangka panjang ini dipisahkan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pos hutang piutang jangka panjang pemerintah, dan yang kedua pos hutang piutang jangka panjang swasta. Lalu selanjutnya ada yang keenam, pos hutang piutang jangka pendek. Hutang piutang jangka pendek atau short term loan merupakan kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Umumnya terdiri dari penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Hal-hal lainnya sama dengan pos hutang piutang jangka panjang, pos hutang piutang jangka pendek sering diusahakan menjadi 2. Yang pertama, pos hutang piutang jangka pendek pemerintah, dan yang kedua pos hutang piutang jangka pendek swasta. Lalu yang ketujuh ada pos sekunder moneter. Pos sekunder moneter atau monetary sector atau biasanya disebut lalu lintas moneter pada dasarnya adalah transaksi pembayaran. Pembayaran ini meliputi pembayaran transaksi yang tercatat dalam rekening berjalan atau current account, seperti transaksi-transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transfer unilateral. Di samping itu, termasuk pula transaksi penanaman modal langsung atau investment account, seperti hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek, bukan moneter. Jika pengeluaran current account dan investment account lebih besar dari penerimaan pada current account dan investment account, maka akan terdapat suatu perbedaan, yaitu merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit pada pos sektor moneter atau monetary sector. Dan biasanya dalam neraca pembayaran sektor moneter ini terdiri dari yang bank sentralnya tuh hubungan dengan dana moneter internasional atau IMF, yang kedua kewajiban jangka pendek, yang ketiga ada mutasi cadangan devisa, yang keempat ada mutasi cadangan emas moneter. Bank-bank devisa ada 2 kewajiban jangka pendek, dan yang kedua mutasi cadangan devisa. Dan yang ke-8 yang terakhir, pos selisih perhitungan atau error and omissions. Pos ini merupakan pos penyeimbang apabila nilai transaksi kredit tidak sama dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya pos selisih perhitungan ini, maka jumlah total lebih kredit dan debit dalam neraca pembayaran internasional akan selalu sama atau balance. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.